Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai instrumen keuangan, kas dan piutang. Oke ya, kita tinjau dulu dari definisi. Di mana kas dan piutang itu merupakan aset keuangan atau sering disebut sebagai instrumen keuangan. Di mana instrumen keuangan itu adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Nah, jadi di sini adalah keduanya ini adalah satu kesatuan ya, dimana kalau kita berurusan dengan kas, kita juga otomatis ya dalam perusahaan itu ada yang namanya piutang ya, itu pasti ada seperti itu ya. Oke, keduanya ini banyak sekali adopsi peraturan yang ada ya. Misalnya di Indonesia ini terdapat dalam PSAK nomor 50 mengenai instrumen keuangan, dan juga PSAK 55 yang mengenai instrumen keuangan juga ya. Dimana keduanya ini adalah dasar-dasar untuk memenuhi ya, jadi peraturan yang memenuhi atas kas dan piutang. Oke ya, kemudian ada yang namanya istilah bunga efektif ya. Jadi ini adalah bunga yang menyamakan antara nilai wajar aset keuangan dengan nilai kini dari pembayaran atau penerimaan aset keuangan di masa depan. Ya, seperti itu ya. Di mana perubahan ini ya tidak hanya berdampak ya pada laporan keuangan, baik kinerja keuangan perusahaan dan posisi keuangan, namun juga mempengaruhi proses bisnis dan sistem yang digunakan oleh entitas ya. Jadi dalam entitas ini harus menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan transaksi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar dengan PSAK ya, peraturan standar akuntansi ya keuangan. Nah, ini ya bentuk dari instrumen keuangan itu diatur yang seperti saya katakan tadi ya, diatur dalam PSAK 50 revisi 2010 dan PSAK nomor 55 revisi yang 2009 revisi yang 2011. Nah, dalam PSAK ya nomor 50 ini menyajikan mengenai aset keuangan, kemudian ada liabilitas keuangan, dan juga instrumen ekuitas ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini enggak akan kita bahas terlalu jauh ya. Kita lebih akan membahas di yang PSAK 55 revisi yang 2011 ya. Oke ya, jadi kalau kita berhubungan dengan ini, maksud saya yang instrumen yang nomor 55 ya, PSAK nomor 55 ini banyak sekali bentuknya ya. Kita lihat aja di sini yang di gambarnya ini adalah jenis instrumen keuangan yang masih saat ini yang dipakai. Jadi instrumen keuangan ini misalnya ini dibagi menjadi 5 hal ya. Yang pertama aset keuangan, kemudian ada liabilitas keuangan, kemudian ada instrumen ekuitas, kemudian ada instrumen derivatif, kemudian yang terakhir adalah instrumen lindung nilai. Nah, kita bahas satu persatu dari komponen ini. Misal pada aset keuangan ya, aset keuangan itu terdiri dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kemudian ada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian ada pinjaman yang diberikan dan piutang, dan ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Kemudian untuk bagian liabilitas keuangan, jadi ini ada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
juga ada kewajiban lainnya, maksudnya kewajiban lainnya yang tidak tertuang dalam poin yang pertama tadi. Kemudian ada instrumen ekuitas. Ini adalah ada instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas majemuk, dan ada instrumen ekuitas sintesis. Ya, kemudian ada dari instrumen derivatif, ini ada derivatif biasa dan derivatif melekat. Kemudian ada instrumen lindung nilai, ini terdiri atas nilai wajar, atas arus kas, dan atas investasi neto pada operasi luar negeri. Ya, seperti itu ya. Jadi bentuk dari jenis instrumen keuangan. Oke, ini tadi ya sudah saya bacakan ya, ini klasifikasi aset keuangan. Nah, jadi ada reklasifikasi ya, di mana entitas itu tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan atau dari atau ke kategori FVPL. Nah, kemudian ada istilah penurunan nilai ya, di mana aset keuangan yang diukur dengan harga perolehan diamortisasi serta aset keuangan tersedia untuk dijual dapat mengalami penurunan nilai. Jadi Anda sudah harus paham ya, bahwa kita sudah belajar di pengantar akuntansi ya. Jadi segala sesuatu di bidang akuntansi itu ada yang namanya penurunan nilai. Dimana kita ambil contoh saja seperti pabrik ya. Pabrik itu misal dia punya mesin ya, misalnya mesin untuk membuat produksi suatu barang ya. Kalau mesin tersebut kan tidak akan ya bekerja secara maksimal ya dari waktu ke waktu ya. Misalkan di awal pembelian, misal di tahun pertama, nah mesin tersebut mampu memproduksi banyak, misal dalam 1000 karton seperti itu ya. Akan tapi dalam tahun kedua mungkin produksinya semakin berkurang ya, seperti itu ya. Sehingga kalau dalam hal ini penurunan nilai, kalau mesin tersebut dijual di tahun pertama dan tahun yang kedua, otomatis nilainya juga berbeda kan. Jadi semakin lama nilai barang tersebut akan semakin turun. Nah, jadi contoh secara gampangnya kita berbicara penurunan nilai itu seperti itu. Oke ya, kemudian kita akan membahas mengenai kas ya. Ya, jadi kas ini adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Jadi ini jelas sekali ya. Jadi kas ini memang dapat digunakan untuk segala aktivitas dalam perusahaan. Ya, dikatakan liquid karena ini bisa kita investasikan dalam bentuk apapun ya, misal mengenai investasi dalam piutang, investasi dalam peralatan, kemudian investasi dalam bentuk-bentuk lain, itu bisa dengan adanya kas ini ya. Oke ya. Kemudian mengenai pengendalian kas ya. Jadi dalam hal pengendalian kas, nah perlindungan terhadap kas ini dapat berupa fisik maupun perlindungan untuk menjaga agar kas tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Jadi peran dari seorang manajer di sini ya, ini sangat penting sekali ya dalam hal untuk mengendalikan kas. Karena apa? Kalau memilih manajer dengan asal-asalan maksud saya, otomatis pengendalian kas ini nggak akan terjaga ya. Jadi peran dari seorang owner dan para pemegang saham itu berat dalam hal dia harus menentukan siapa manajer yang tepat dalam perusahaan tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk pengendalian terhadap kas. Misalnya, yang pertama adalah terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, nah, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar.
Nah, misalkan di tingkat pemisahan tugas disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar, pemisahan tugas dilakukan dalam unit terpisah. Namun, dalam entitas kecil, pemisahan tugas tidak dapat dilakukan secara ideal. Utamanya harus ada cross check dan kontrol dari pemerintah. Maksud saya dari pihak lain. Sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. Nah, jadi dalam hal ini pemisahan tugas ini kita juga harus mengacu pada peraturan dari pemerintah ya. Jadi ada beberapa peraturan. Nah, kita harus benar-benar cermati. Kemudian yang kedua mengenai bentuk pengendalian terhadap kas adalah penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses yang terbatas. Nah, misal seperti itu ya. Jadi kas itu bisa ditaruh di lemari besi atau brankas. Dan yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Jadi ada rekening pengeluaran dan ada rekening penerimaan, seperti itu ya. Misal ini ada pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek, sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Nah, ini yang poin keempat ya, tadi belum saya katakan ya. Dan yang kelima, adanya penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Oke, kemudian nomor 6, penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah yang kecil. Kemudian yang ketujuh, adanya rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Oke, kemudian ada istilah piutang ya, karena judul kita tadi adalah instrumen keuangan kas dan piutang. Nah, piutang ini adalah suatu klaim perusahaan terhadap pihak lain ya, sehingga perusahaan tersebut berhak untuk menuntut haknya. Jadi dasar adang orang itu keliru ya. Utang dengan piutang itu walaupun kata-katanya agak mirip, akan tapi di sini berbeda maknanya ya, jauh sekali. Kalau utang itu adalah segala sesuatu kewajiban kita untuk kita harus membayar. Sedangkan kalau piutang itu berupa hak kita ya. Jadi hak kita dari orang lain atau perusahaan lain. Nah, mereka itu wajib ya membayar kita ya, atau sesuai dengan tuntutan kita. Jadi tidak selalu berbentuk dengan kas ya. Mungkin bisa dalam bentuk barang seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya kita gini aja ya untuk membedakan antara utang dan piutang. Kalau utang itu adalah kewajiban kita, kalau piutang itu adalah hak kita, seperti itu. Ya, betul. Kemudian ini ya, yang terakhir mengenai penyajian piutang. Nah, piutang ini dalam laporan keuangan tentu saja ada posnya ya. Nah, ini disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini disajikan ya, piutang perusahaan itu berapa gitu, disajikan di sini laporan posisi keuangan. Kemudian dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini menjelaskan kebijakan akuntansi yang dipakai. Jadi banyak sekali sumber-sumber mengenai piutang ini ya. Jadi perusahaan, dalam satu perusahaan otomatis banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang terdaftar sebagai piutang. Contohnya catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi yang dipakai. Kemudian ada perincian piutang menurut jenis, rekonsiliasi, cadangan piutang, dan informasi khusus terkait piutang seperti piutang dijaminkan dan penjelasan rinci debitur tertentu. Oke, seperti itu tadi ya materi kita mengenai instrumen kas ya dan piutang. Semoga Anda tetap semangat dalam belajar ya, terus jaga motivasi belajarnya. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan nanti kita bisa sharing dalam bentuk diskusi ya, mungkin di forum yang lain atau tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.